Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan suatu masukan dengan judul Adopsi Smart Digital Classroom pada unit pendidikan di lingkungan Yayasan Pondok Karya Pembangunan sebagai berikut. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut mengubah sistem dan budaya pembelajaran kita menjadi lebih fleksibel, terbuka, dan variatif. Saat ini, banyak sekali model dan konsep belajar modern yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman belajar. Salah satunya yakni Smart Digital Classroom. Smart Digital Classroom atau ruang kelas pintar saat ini menjadi salah satu tren yang mulai banyak diadopsi dan turut berpengaruh dalam transformasi pembelajaran di sekolah. Hal ini mendorong kita semua untuk turut mengembangkan berbagai produk, program, dan layanan yang berfokus untuk menunjang konsep pembelajaran digital dan smart classroom. Beberapa di antaranya dengan berbagai program yang disebut Smart Digital Classroom, yang merupakan konsep pembelajaran yang memadukan antara penggunaan berbagai perangkat teknologi dan sistem informasi yang saling terintegrasi secara digital untuk meningkatkan proses dan interaksi pembelajaran antara guru dan murid. Mengapa Smart Digital Classroom penting untuk pembelajaran? Perubahan yang dinamis saat ini menuntut rekan guru dan siswa untuk terus adaptif dan belajar keterampilan baru. Misalnya saat kebijakan belajar dari rumah atau belajar daring diberlakukan, para guru harus siap dan mampu mengelola pembelajaran online dengan berbagai bahan ajar, metode, dan sumber ajar digital. Sehingga hadirnya Smart Digital Classroom di sekolah adalah salah satu solusi yang tepat dalam menyongsong era digital saat ini dan masa depannya. Pemanfaatan Smart Digital Classroom dalam pembelajaran saat ini diharapkan bisa mendukung dan memudahkan guru dan murid dalam belajar mengajar. Berikut beberapa alasan mengapa Smart Digital Classroom penting untuk pembelajaran saat ini. Manfaat dari sisi guru. Pengelolaan administrasi dan kelas lebih mudah dan praktis. Misalnya, ketika para guru ingin menyiapkan rancangan pembelajaran, membuat jadwal, penugasan, evaluasi, dan monitoring bisa dilakukan secara cepat, otomatis, dan bisa didistribusikan dengan mudah. Memantau performa siswa sampai pengolahan nilai bisa dilakukan menggunakan berbagai aplikasi seperti Microsoft Teams for Education, yang mana data dan berbagai sumber ajar yang sudah diunggah bisa dikelola, disimpan, dan diakses kapanpun dengan mudah. Manfaat dari sisi sekolah, teknologi berbasis internet dan cloud yang ada pada Smart Digital Classroom juga memiliki beragam manfaat bagi sekolah, seperti bisa digunakan membangun media komunikasi sekolah yang memuat informasi dan sosialisasi program sekolah yang disalurkan melalui website dan sosial media sekolah. Selain itu, juga bisa membangun ekosistem
dan budaya belajar digital yang bisa dijadikan contoh dan rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya. Manfaat dari sisi siswa, siswa bisa belajar dengan lebih mudah dan fleksibel. Akses materi dan sumber ajar seperti silabus, e-book, e-modul, video pembelajaran, dan lainnya semakin mudah dan bisa dilakukan dari manapun dan kapanpun selama terhubung dengan server dan jaringan internet. Siswa bisa menggunakan device, laptop, seperti handphone, iPad, ataupun smartphone untuk membaca, mengerjakan, mengirim tugas, dan bisa berkomunikasi dengan guru, juga teman-teman yang lain secara cepat. Di sisi lain, penggunaan teknologi Smart Digital Classroom seperti e-learning juga bertujuan untuk menghemat pemakaian kertas dan bisa mengembangkan berbagai keterampilan dan inovasi baru dalam bidang pendidikan. Nah, dari penjelasan di atas, berikut ini beberapa butir dari pentingnya adopsi Smart Digital Classroom bagi pembelajaran. Pertama, memberikan pengalaman mengajar yang lebih fleksibel dan variatif. Kedua, pembelajaran bisa dirancang lebih personal sesuai kebutuhan siswa. Ketiga, lebih mudah dan praktis dalam merancang, mengembangkan, dan mendiskusikan konten dan sumber ajar. Keempat, membiasakan pembelajaran secara mandiri dan kreatif. Kelima, lebih efisien dan ramah lingkungan. Keenam, mudah menganalisis dan memantau performa siswa. Ketujuh, database yang terpusat dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, mengenai karakteristik dan aspek penting dari Smart Digital Classroom. Smart Digital Classroom selalu identik dengan e-learning, yang merupakan aspek utama dalam menjalankan model pembelajaran. Tentu saja, dalam membangun sebuah sistem ruang pembelajaran pintar di sekolah maupun dalam komunitas pendidikan membutuhkan berbagai persiapan dan pertimbangan. Nah, berikut beberapa karakteristik dan fitur yang umumnya perlu dimiliki oleh konsep Smart Digital Classroom, terutama yang berbasis e-learning. Di antaranya, bahan ajar yang dimanfaatkan bersifat mandiri atau self-learning materials dalam format digital dan tersimpan dalam penyimpanan online atau cloud maupun dalam komputer secara offline. Memanfaatkan fungsi teknologi elektronik, baik software maupun hardware. Memiliki fitur pengaturan jadwal pembelajaran, ruang berbagai materi, diskusi, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses administrasi pendidikan yang terintegrasi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pembelajaran dapat dilakukan secara langsung, sinkronis, maupun secara tidak langsung atau mandiri, asinkronus. Adapun aspek penting dari konsep Smart Digital Classroom yang perlu dipahami, yakni pertama, menciptakan solusi belajar formal dan informal. Perlu dipahami bahwa Smart Digital Classroom dengan berbagai jenisnya seperti e-learning tidak hanya semata menciptakan sistem belajar secara formal, seperti dalam bentuk kursus yang terjadwal, melainkan juga dapat digunakan untuk proses atau aktivitas belajar secara informal dan mandiri. Faktanya saat ini sekitar 80% proses pembelajaran
diperoleh secara informal. Sehingga Smart Digital Classroom harus memiliki beberapa hal sebagai berikut. Pertama, just in time. Tersedia untuk pengguna, siswa, ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kedua, on demand. Tersedia setiap saat, tidak terbatas waktu. Yang ketiga, bite size. Tersedia dalam ukuran yang kecil agar dapat diakses dan didistribusikan secara cepat dan praktis. Kedua, menyediakan akses ke berbagai macam sumber pembelajaran, konten, dan manusia. Smart Digital Classroom seperti e-learning tidak hanya sebatas media untuk menyimpan dan menampilkan konten atau materi saja. Lebih dari itu, memiliki berbagai macam fungsi yang bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan beragam. Ada berbagai fitur yang bisa memunculkan aktivitas yang lebih nyata, seperti berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi ilmu, dan belajar bersama di antara guru dengan murid maupun antara murid itu sendiri. Penerapan Smart Digital Classroom dalam pembelajaran dewasa ini. Dalam memilih dan menerapkan model Smart Digital Classroom untuk sekolah atau institusi Anda, tentu perlu berbagai pertimbangan. Hal ini karena dalam menyiapkan ruang sekolah yang cerdas, berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, perlu persiapan berbagai infrastruktur dan sumber daya, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi, kesiapan, dan kebutuhan sekolah. Secara ringkas, komponen dalam e-learning mencakup perangkat keras, infrastruktur jaringan, perangkat lunak, materi atau isi, strategi interaksi, subjek yang terdiri dari guru dan murid. Adapun untuk menyiapkan Smart Digital Classroom untuk sekolah, setidaknya perlu disiapkan, ditunjang, dan dikelola oleh tim yang paham dan kompeten pada bidang tersebut. Di antaranya terdiri dari subject matter expert atau guru, instruktur dalam pembelajaran. Instructional designer yang bertugas untuk secara sistematis mendesain materi menjadi materi e-learning dengan memasukkan unsur pedagogi dan metode yang relevan agar materi menjadi lebih interaktif, menarik, dan mudah dipelajari. Graphic designer bertugas mengubah materi dari teks atau konsep menjadi bentuk grafis dan visual dengan memadukan gambar, warna, dan layout yang enak dipandang, menarik, dan mudah dipahami. Ahli bidang Learning Management System yang mengelola sistem di website yang mengatur lalu lintas interaksi antara instruktur dengan siswa, antar siswa, dan siswa lainnya. Jika sekolah kita belum mampu menyiapkan sumber daya manusia seperti yang ada di atas, setidaknya beberapa keahlian di atas bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sama. Adapun tahapan dalam memulai mengembangkan Smart Digital Classroom meliputi beberapa rangkaian, di antaranya, pertama, analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan mengetahui kesiapan faktor pendukung yang berupa alat, dana, dan kebijakan, sehingga dapat menentukan studi kelayakan pada penggunaan e-learning. Selain itu, hal yang perlu dianalisis adalah dukungan teknis yang berupa komputer dan jaringan internet,
sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, untung rugi penggunaan, serta sikap atau respon pengguna yang akan menjadi objek pembelajaran. Kedua, rancangan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan antara lain analisis isi pembelajaran, analisis pembelajar, analisis kompetensi yang akan dicapai, analisis proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan penyusunan alat evaluasi. Tahap pengembangan. Yang ketiga, pengembangan dilaksanakan mengikuti kesiapan fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi yang tersedia. Selain itu, pengembangan prototipe, materi pembelajaran, dan rancangan pembelajaran juga perlu dilakukan evaluasi secara berkesinambungan. Pelaksanaan prototipe yang telah siap diakses secara berkelanjutan perlu diuji guna mengetahui berbagai kendala dan standar konten yang ideal sehingga mampu dimanfaatkan dalam kondisi pembelajaran apapun. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan cara penelitian terhadap objek pembelajaran sehingga prototipe dan konten pembelajaran dapat diperbaiki dan ditingkatkan sedemikian rupa sesuai kebutuhan dan untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. Dalam pengembangannya, setidaknya komponen software dan hardware yang perlu diadakan seperti yang umum digunakan pada sekolah adalah 1. Learning Management System. Perangkat lunak untuk dokumentasi, administrasi, manajemen konten, pelacakan performa, laporan, tes, evaluasi, dan sebagainya. Kedua, Content Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan dan atau memanipulasi, mengubah isi dari suatu situs web, umumnya dalam content management system terdiri dari 2 elemen, yakni aplikasi manajemen isi, content management application, dan aplikasi pengiriman isi, content delivery application. Ketiga, school management system. Aplikasi yang berfungsi untuk mengelola kegiatan atau aktivitas pembelajaran sebuah sekolah di dalamnya terdiri dari beberapa tool yang mendukung seperti user administration, hierarchical groups, admin, personal calendar, school calendar, survey, email, private messaging, discussion forum, suggestion box. Keempat, social stream mencakup penggunaan media sosial dan aplikasi pesan singkat yang memungkinkan siswa dan guru bisa melakukan komunikasi secara lebih cepat dan real time. Sebagai contoh, penggunaan WhatsApp, Facebook, Telegram, dan sebagainya. Kelima, smart device. Perangkat keras yang dibutuhkan selain yang mendasar seperti internet dan listrik. Komponen kunci lainnya adalah device dan perangkat elektronik yang dipersonalisasi untuk pembelajaran. Device seperti komputer, laptop, tablet, perangkat pendukung lain juga perlu dipilih yang sesuai dengan kebutuhan. Anda juga bisa menggunakan berbagai smart device yang dirancang
untuk penggunaan Smart Digital Classroom. Misalnya ada movable video conference, distant learning with live studio, dan hybrid learning with audio tracking kamera dan whiteboard. Ketika perangkat tersebut akan mampu memberikan pengalaman mengajar, Anda menjadi lebih interaktif, informatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, agar kemampuan dan keterampilan dalam mengelola Smart Digital Classroom menjadi lebih maksimal dan bisa diterapkan dengan baik dalam pembelajaran, para guru perlu memperdalam berbagai sumber informasi yang berkait dengan Smart Digital Classroom. Demikianlah beberapa masukan singkat yang kami ambil referensi utama dari Lenovo EdVision. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.